Teman-teman, hidup di negeri Konoha itu memang agak lucu guys ya, agak lucu. Aturan dibikin sembarangan, sesuka hati sama si oknum menterinya, dia mau bikin apapun suka-suka dia. Kemudian ketika dia dipecat, menteri barunya nggak senang, kemudian dibatalkan begitu aja, ditunda begitu aja oleh menteri berikutnya, juga dengan cara sesuka hati, tidak perlu pakai PMK perubahan. Apa ini negeri Konoha ini ya? Ciri khas banget negeri Konoha ini ya. Pejabatnya sesuka hati dia mau ngapain gitu loh. Aduh, seperti teman-teman ketahui ya, ini gua share ke teman-teman semua ini baru banget informasinya ya. Gua juga baru dengar ya bahwa Purbaya menunda pungutan PPh pedagang online di e-commerce ya. Ini PMK 37 tahun 2025 di mana marketplace itu dipaksa oleh oknum Menteri Keuangan sebelumnya untuk memungut PPh 22 atau PPh final 0,5% terhadap para pedagang-pedagangnya gitu ya. Dan tiba-tiba hari ini kita mendengar informasi Purbaya menunda tersebut ya, menunda aturan tersebut tetapi tidak pakai dasar hukum. Tidak ada PMK yang diterbitkan untuk merubah. Kan harus ada perubahan dong. Begitu PMK itu berlaku, saat itu juga berlaku dan tidak ada seorang pun yang boleh menunda gitu loh, termasuk menteri itu sendiri. Sekarang Menteri Purbaya dengan santainya dibilang ditunda. Tidak pakai dasar hukum, tidak pakai undang-undang, tidak pakai PMK bisa menunda PMK yang kemarin yang sudah dinyatakan berlaku. Demi hukum negara Konoha ini kacau balau teman-teman ya. Purbaya memastikan sistem pemungutan PPh pasal 22 marketplace itu ya sudah siap saat ini. Namun pelaksanaannya untuk penunjukan pemungutan saja yang belum dilakukan. Mampus, mampus. Ini kami sedang ngetes sistemnya aja. Sudah bisa diambil, uangnya sudah bisa diambil. Beberapa bulan diambil ya, jadi sistemnya sudah siap. Tapi yang jelas sistemnya sudah siap sekarang. Ngomong apa sih Purbaya ini? Kebijakan yang diatur PMK 37 itu nantinya akan mulai diterapkan di seluruh pedagang online, di seluruh e-commerce ketika daya beli masyarakat sudah membaik. Jadi kita nggak ganggu dulu ya daya beli sebelum dorongan ekonomi masuk ke sistem ekonomi. Nggak ada hubungannya Pak, nggak nyambung Pak, nggak nyambung, nggak nyambung. Mau ekonomi baik ataupun ekonomi tidak baik itu nggak nyambung, nggak ada urusan. Pajak tetap harus dibayar dong. Apa masalahnya? Jadi apa masalahnya nih Pak Purbaya nggak jelas ini ya? Aduh, kacau nih Pak Purbaya ya. Oke, teman-teman sudah banyak yang komentar juga ya. Lulusan teknik ini pola pikirnya selalu mencari solusi. Menurut gua sih nggak ada hubungannya ya. Beliau pola pikirnya menaikkan daya beli masyarakat dulu dengan harapan perputaran ekonomi itu. Oke, teman-teman baca sendiri ya. Ini ada quote dari Pak Purbaya. Menkeu Sadewa belum mau menerapkan pungutan pajak PPh 22 pedagang online di e-commerce sebesar 0,5%. Keputusan tersebut ya ambil karena mempertimbangkan. Nah, keputusan itu dia ambil karena mempertimbangkan. Pertanyaan gua, keputusannya Purbaya itu pakai PMK nomor berapa? Peraturan Menteri Keuangan nomor berapa? Apakah bisa pakai mulut dia membuat peraturan baru yang membatalkan aturan lama atau menunda peraturan lama? Negeri apa ini begitu caranya? Kalau pakai mulut tiba-tiba jadi dasar hukum. Apakah mulutnya Purbaya adalah dasar hukum? Sama dong kayak menteri-menteri yang kemarin bilang PPh diperpanjang tapi sampai September sampai dipecat pun belum ada PPh-nya, belum ada PMK-nya, undang-undang belum ada. Memangnya omongan pejabat jadi dasar hukum zaman sekarang nih ya? Aduh, mempertimbangkan kondisi ekonomi yang belum pulih dengan pertumbuhan cepat. Selain itu, juga banyak aksi penolakan terhadap pungutan ini pada tahun ini. Betul ya, memang ditolak. Ini kan baru ribut-ribut kemarin nih. Kita tunggu dulu deh. Paling enggak sampai kebijakan penempatan uang 200T itu kebijakan untuk mendorong ekonomi mulai kelihatan dampaknya. Baru kita akan pikirkan nanti. Oke. Ini teman-teman ya, PMK 37, ini ada aturannya PMK 37 mengatakan peraturan menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Yaitu kapan? Yaitu tanggal 11 Juni 2025 ya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Diundangkan 14 Juli, teman-teman ya, Juli bulan depannya. Ya, 11 Juni dia bikin, 14 Juli dia undangkan. Artinya, mulai 14 Juli sudah berlaku dan sudah tidak bisa ditarik lagi teman-teman ya. Tetapi tiba-tiba dong Pak Purbaya mengatakan ini ditunda ya. Inilah teman-teman ya, inilah akibatnya kalau oknum menteri bikin aturan hukum sembarangan, suka-suka dia, nggak pakai otak, sewenang-wenang, nggak tanya dulu ke masyarakat, masyarakat bagaimana nih, gue bikin aturan ini, tolong dong masukannya bagaimana, kajian akademisnya bagaimana,
Nggak ada gitu loh. Ini tiba-tiba si oknum menteri yang lama itu dia paksakan aja. Tiba-tiba muncul PMK 37. Tiba-tiba dia bikin aturan yang memperumit semuanya, memperibet semuanya. Semua jadi ribet gara-gara dia ya. Nah, untungnya oknum menteri itu sudah dipecat ya hari ini teman-teman. Jadi PMK 37 itu berlaku untuk masa Juli ya. Masa Juli berlaku, masa Agustus berlaku, masa September nih. Sekarang sudah September nih ya. Nah, PMK ini tidak disosialisasikan sama sekali ya. Jadi tiba-tiba aja berlaku ya, nggak ada sosialisasinya. Ya, memang oknum menteri itu paling sebrengsek itu ya. Bikin aturan tiba-tiba berlaku dan tidak perlu ada sosialisasi lebih lanjut ya. Nggak ada kajian akademisnya dan nggak ada basa-basi ya. Pengusaha pun nggak diajak ngobrol. Marketplace waktu itu, teman-teman ingat nggak ya? Marketplace minta waktu 1 tahun untuk memperbaiki sistemnya. Kan dia butuh sistem tuh. Nggak tiba-tiba dong. Oke, kita bulan ini kita mulai memungut ya, PPh 22 ya. Nggak segampang itu. Ferguson, si Ibu Menteri itu ya. Mesti dibikin sistemnya. Kan harus dibikin otomatisasi dong. Nggak mungkin lu bikin satu persatu dong. Minta waktu 1 tahun untuk diperbaiki. Sama Sri Mulyani, nggak peduli, nggak mau dengar, dia nggak mau dengar. Pokoknya berlaku sekarang, selesai. Emang mampus si oknum menteri itu ya. Nah, sekarang Menkeu-nya otaknya waras nih. Otak Menkeu sekarang nih agak-agak waras teman-teman ya. Ditunda lah aturan itu. Aturan sampah itu ya, ditunda lah. Nah, sekarang muncul pertanyaan teman-teman. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kepastian hukumnya? Di negara hukum, semua harus diatur dengan hukum. Oke teman-teman ya. Di dalam negara hukum, semua harus diatur dengan hukum. Mulut menteri bukan dasar hukum. Teman-teman ya, ingat ya, mulut menteri bukan dasar hukum. Tetapi peraturan menteri keuangan yang ada nomornya, ada tahunnya, ada pasal-pasalnya, yang ada tanda tangannya, yang sudah dimasukkan ke arsip negara, itulah dasar hukum. Teman-teman ya, betul ya? PMK sudah terbit, sudah ada aturannya, sudah dinyatakan berlaku. Oke? Tetapi tiba-tiba ditunda, tidak dilaksanakan. Pakai omongan doang nih. Apa akibatnya teman-teman? Coba deh Anda yang ngerti hukum ya. Apa akibatnya di negara hukum ada satu aturan dibikin sudah berlaku, tiba-tiba ada menteri yang baru mengatakan ditunda tanpa menggunakan dasar hukum. Coba deh lu komentar teman-teman ya. Pertanyaan kedua, bagi si wajib pajak, bagi si WP nih ya, bagaimana dengan WP-WP yang sudah dipungut oleh marketplace? Bagaimana nasibnya dia? Kan dia sudah pikir nih, udahlah gue nggak usah pusing ya, tiba-tiba gue dipungut aja sama marketplace. Dia nggak usah pusing nih. Bagaimana nasib dia? Tiba-tiba bulan depan berubah. Yang selama ini dipungut menjadi tidak dipungut. Berubah nasib dia, bagaimana? Apakah bulan depan dia masih bayar sendiri? Bagaimana? Pertanyaan berikutnya, bagi si wajib pajak. Kan sekarang September nih. Masa September, apakah gue dipungut atau gue tidak dipungut? Itu bagaimana? Mampus ya. Aturan dibikin, kemudian dibatalkan, ditunda pakai mulut, pakai omongan, tidak pakai dasar hukum. Pertanyaan berikutnya, bagi si marketplace yang udah capek-capek bikin sistem, merangkai sistemnya, kan dirangkai nih sistemnya pakai coding dong, pakai coding dirangkai sistemnya, dibikin, kemudian sudah dijalankan. Bagaimana? Tiba-tiba dong dibatalkan kan? Tiba-tiba mesti dibatalkan. Bagaimana si marketplace-nya? Sekarang kalau dia mau hentikan, kan ini bulan sedang berjalan, September sedang berjalan nih. Pertanyaannya, di masa September yang dibayar di Oktober bagaimana? Nggak jelas ini. Nggak jelas. Bagaimana bagi si marketplace-nya? Tiba-tiba dibatalkan kah? Kalau dia tiba-tiba batalkan, bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah dipungut, yang sudah diterbitkan putih potongnya, bagaimana? Kacau, 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 kacau ya. Jadi memang mohon maaf nih Pak Purbaya ya, kita sih mendukung Pak, kita mendukung Bapak untuk membatalkan atau menunda eh, pelaksanaan PMK 37. Tetapi Pak, tolong Pak, hukum yang sudah berlaku, kalau mau ditunda atau dibatalkan, harus menggunakan hukum juga, bukan pakai mulut Pak. Karena mulut menteri bukan dasar hukum Pak ya. Kalau negeri Konoha iya. Kalau negeri Konoha, mulut menteri adalah dasar hukum. Ya, tetapi kalau di Indonesia enggak ya. Oke Pak Purbaya ya. Tolong dong Pak bikin aturannya Pak. Oke, jadi menurut gua teman-teman ya, kemungkinan besar yang akan terjadi adalah bagi si marketplace kan ada dua kemungkinan nih.
Ada marketplace yang belum menerapkan aturan itu, ada marketplace yang sudah mulai menerapkan aturan itu. Bagi marketplace yang belum menerapkan aturan itu, ya udah nggak usah diterapkan gitu ya, nggak usah dijalanin. Bagi marketplace yang sudah terlanjur menerapkannya, sudah mulai memungut, maka masa September tetap lu pungut. Karena lu bingung kan kalau nggak pungut kan. Jadi masa September tetap dipungut, dibayar dan dilapor di Oktober, kemudian masa Oktober nggak usah lagi, nggak perlu lagi. Gitu ya. Itu yang akan terjadi di marketplace. Bagaimana dengan WP? WP pun sama. Kalau yang sudah dipungut, dia nggak usah bayar lagi. Tetapi yang belum dipungut, dia akan bayar lagi. Dia akan bayar seperti biasa ya. Seperti biasa, kembali ke zaman sebelum PMK 37 ya. Begitu teman-teman ya. Memang sekacau itu negeri Konoha ya. Satu menteri bikin aturan sembarangan, nggak pakai otak, bikin aturan sampah, orang tidak bisa ngikutin, kemudian menteri yang baru membatalkan aturan itu atau menunda, tidak usah pakai dasar hukum. Waduh, kacau, 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 kacau ya. Tapi anyway, gue sih masih lebih senang dan lebih sependapat dengan Pak Purbaya ya. Karena walau bagaimanapun, dia terlihat keberpihakannya kepada rakyat. Walaupun ngomongnya ceplos-ceplos sembarangan ya, tetapi keberpihakannya jelas teman-teman ya, keberpihakannya kepada rakyat ya. Ya jangan bikin susah dong ya, dunia lagi susah, jangan dibikin lebih susah lagi sama si oknum ya. Kalau zaman dulu kan menteri menteri lama itu kan kita paham ya teman-teman, fungsi dari PMK 37 itu berapa sih? Fungsinya adalah Sri Mulyani itu tidak mau capek. Dia nggak mau capek-capek mengejar pajak. Dia maunya beban itu dipindahkan ke marketplace. Biar marketplace aja yang memungut, kasih datanya kepada kita, kita tembakin di kebun binatang. Kita kita incar satu-satu, kita berburu satu-satu kan gitu. Itu oknum menteri yang lama. Kalau menteri baru kan pikir, udahlah yang ribet-ribet jangan dulu deh. Kita tunda dulu gitu ya. Cuman tolong Pak Purbaya, kita setuju, kita sepakat, kita dukung. Namun, hukum harus dibantah pakai hukum, ya. Hukum harus dibatalkan atau ditunda menggunakan hukum juga. Bapak perlu terbitkan PMK yang baru untuk merevisi PMK 37 untuk menunda. Pertanyaannya, tunda sampai bulan kapan? Kan ini mesti dijelasin, Pak Purbaya ya, dalam hukum ya. Jangan jangan ngomong ditunda tapi nggak jelas. Ini harus jelas, ditunda berapa lama? 6 bulan, 1 tahun. Jangan tunggu pertumbuhan ekonomi tinggi. Definisi pertumbuhan ekonomi bagus tuh seperti apa? Nggak jelas. Harus dijelaskan melalui hukum, Pak. Melalui PMK atau undang-undang. Gitu ya, Pak Purbaya. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa. Semoga terbantu.